Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-15 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kali ini kita membahas penghasilan berupa beasiswa, lembaga pendidikan, dan sosial. Pasal 4, Ayat 3, huruf L. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa jenis penghasilan berupa beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu bukan objek pajak bagi penerimanya. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, karyawan, pegawai pemberi beasiswa atau pihak lain, untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikannya berdasarkan pertimbangan utama prestasi, potensi akademik, dan/atau keterbatasan kemampuan ekonomi. Persyaratan tertentu agar bukan objek pajak yaitu 1. Oleh penerima beasiswa yang merupakan warga negara Indonesia, dan 2. Untuk mengikuti pendidikan formal dan pendidikan non-formal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri. Pengecualian, yaitu beasiswa tetap menjadi objek pajak bagi penerimanya, berupa pemberi beasiswa mempunyai hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan, memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping 1 derajat, pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha. Pengecualian ini dilakukan dalam bentuk bahwa beasiswa tersebut bukan biaya di pemberi beasiswa. Pasal 4, Ayat 3, huruf M, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bukan objek pajak berupa sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Bahwa dalam rangka mendukung usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu dipandang perlu memberikan fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak atas sisa lebih yang diterima atau diperoleh sepanjang sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan dimaksud. Penanaman kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih tersebut diterima atau diperoleh. Untuk menjamin tercapainya tujuan pemberian fasilitas ini, maka lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan harus bersifat nirlaba. Pendidikan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada siapa saja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya. Peraturan Pemerintah Nomor 55 mengatur lebih lanjut tentang dana abadi. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan termasuk penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang dimaksud dengan dana abadi adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 PMK 03/2020 mengatur penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dana abadi. Penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk dana abadi dengan syarat 1. Badan atau lembaga telah ditetapkan dengan peringkat akreditasi tertinggi oleh instansi yang berwenang menetapkan akreditasi. 2. Disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi, majelis wali amanat, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat bagi perguruan tinggi negeri badan hukum, pimpinan perguruan tinggi, badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat bagi perguruan tinggi swasta, atau pimpinan badan atau lembaga pendidikan, badan penyelenggara, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi atau kabupaten kota. 3. Disetujui oleh pimpinan badan atau lembaga penelitian dan pengembangan, dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat bagi badan atau lembaga penelitian dan pengembangan, dan 4. Telah terdapat pengaturan terkait dana abadi di badan atau lembaga dalam bentuk peraturan presiden dan/atau peraturan menteri yang membidangi pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. Pasal 4 Ayat 3, huruf N, dan huruf O Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, dan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH, dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu,
diterima Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Bantuan atau santunan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, kepada wajib pajak tertentu adalah bantuan sosial yang diberikan khusus kepada wajib pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu atau sedang mendapat bencana alam atau tertimpa musibah. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Wajib pajak tertentu yang dimaksud yaitu 1. Wajib pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu. 2. Wajib pajak atau anggota masyarakat yang mengalami bencana alam, dan atau 3. Wajib pajak atau anggota masyarakat tertimpa musibah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial meliputi 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 3. Perusahaan Perseroan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, PT Taspen. 4. Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PT Asabri, dan 5. Badan hukum lainnya yang dibentuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Penerimaan Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, meliputi 1. Setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH, dan atau biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus, BPIH khusus. 2. Nilai manfaat keuangan haji berupa penghasilan dari pengembangan keuangan haji. 3. Dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. 4. Dana abadi umat, dan atau 5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Penerimaan Badan Pengelola Keuangan Haji yang dikecualikan dari objek pajak, berupa 1. BPIH dan BPIH khusus. 2. Penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu. Pasal 4, Ayat 3, huruf P, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sisa lebih yang diterima, diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi. Ketentuan ini bisa disebut menyetarakan perlakuan di antara lembaga nirlaba seperti lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan. Perlakukan perpajakannya sama. Penghasilan yang bukan objek pajak tetap dilaporkan di SPT tahunan. Untuk wajib pajak badan, pelaporan penghasilan bukan objek pajak di Form 1771 lampiran 4 bagian B. Tepatnya di sini. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen, dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.